setiaradio.ismaradio.com, your number one campus station. Hai sahabat setia, balik lagi di podcast sesi kedua yang tentunya ditemenin masih sama aku Belda dan partner aku Ahai. Nah di kali ini kita juga ditemenin di sesi kedua ini masih dengan ibu dari perwakilan Open Library Kampus Telkom University. Nah, betul banget Hai. Dan di episode sebelumnya, di episode podcast yang pertama tadi kita udah ngebahas banyak-banyak tentang pengalaman-pengalaman dari pustakawan ya Hai ya. Sama dan etika dasar. Betul, juga etika dasar. Nah di podcast yang kedua kali ini kita bakalan ngupas tuntas yang lebih menarik ya Hai ya. Iya betul banget. Literasi informasi ya. Betul banget, terkait dengan informasi literasi ya Haya. Yang gak kalah menarik ya dari pembahasan sebelumnya ya, apalagi di tengah banjir data dan informasi di internet. Jadi gimana sih kita bisa nyari sumber terpercaya gitu ya. Iya betul. Terus kadang kita juga dapat kutipan-kutipan yang nggak tahu itu tuh orangnya yang mana juga gitu. Bener banget Hai. Mungkin kita bakal tanya-tanya langsung ya ke ibu ya jawabannya, yang mungkin sahabat setia juga punya pertanyaan yang sama ya sama apa yang ditanya sama Ahai tadi gitu. Betul banget. Nah mungkin langsung aja kali ya Bu ya, tanpa berlama-lama kita kupas tuntas ya di sini. Kita cari sampai ke dalamnya. Betul, sampai ke dalamnya, benar banget. Nah ngebahas tentang topik kita nih ya Bu, terkait pembedahan dari sumber ilmiah nih yang kredibel atau sesuai fakta gitu ya. Sebelumnya sebagai mahasiswa sendiri ya Bu ya, Belda sama Ai sendiri tuh udah nggak asing sama yang namanya jurnal atau artikel. Pasti sahabat setia semua juga sering banget nih disuruh dosen-dosen untuk coba cari sumber-sumber kayak gitu. Tapi kita sendiri nggak tahu ya sumber yang kita ambil ini tuh faktanya sesuai dan dia tuh aktual atau tidak gitu, bener atau tidak. Yang penting apa? Yang penting copy aja, yang penting jawabannya selesai ya nggak sih? Gitu ya Bu. Yang kebanyakan kayak gitu ya Bu ya. Betul, bener banget. Iya bener banget. Nah mungkin dari tanggapan Ibu sendiri ada nggak sih Bu tips buat mahasiswanya sendiri dalam menemukan sumber data tuh biar kita tuh setidaknya tidak menanyakan ke diri kita sendiri bahwa sumber yang kita cari ini sebenarnya betul apa tidak. Ada nggak sih Bu tipsnya gitu? Betul. Jadi sebetulnya untuk menemukan sumber yang kredibel ya, yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tentunya bagaimana kita bisa jadi gimana sih artikel kita atau misalnya tugas kita itu disebut sebagai karya ilmiah kalau kita tidak memakai sumber-sumber yang ilmiah, kan intinya gitu ya. Jadi ada beberapa tahap sebetulnya. Kalau misalnya saya sering memberikan kelas literasi gitu ya kepada kelas-kelas di kampus saya. Jadi yang pertama itu adalah tentunya harus dilihat dari kredibilitas pembuatnya. Jadi apakah si pembuatnya itu terkait ataupun afiliat dengan institusi pendidikan atau tidak, seperti itu. Nah yang kedua adalah tentunya relevansi dari sumber tersebut. Jadi kalau misalnya kita menulis tentang subjek tertentu, tentunya dia harus sejudulnya atau misalnya si penulisnya dia harus relevan dengan keahliannya. Seperti itu. Jadi relevansi dari sumbernya. Nah kemudian juga yang ketiga adalah penanggung jawab dari website tersebut atau misalnya penanggung jawab dari maksudnya sumber tersebut. Apakah terafiliat tidak dengan institusi pendidikan atau misalnya yang sesuai dengan edukasi seperti itu. Jadi jangan sampai misalnya kita mengambil dari Blogspot. Nah dari itu kan lebih kepada situs pribadi ya kalau Blogspot seperti itu. Kemudian juga Wikipedia juga jangan sih sebetulnya ya. Jadi memang saya tidak menyarankan dari Wikipedia seperti itu. Kemudian juga yang terakhir adalah tentunya carilah sumber-sumber yang memang dari yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah seperti artikel. Jadi sumber-sumber primer sekunder. Jadi saya menyarankannya memang sumber-sumber primer sekunder. Jadi primer itu adalah langsung dari sumbernya seperti textbook, artikel jurnal, kemudian juga proceeding atau misalnya majalah ilmiah. Kemudian juga kalau misalnya sumber sekunder itu seperti artikel-artikel berita yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya dari detik.com itu masih boleh, kompas.com, kemudian juga atau sumber-sumber dari yang belakangnya .go.id, which is itu adalah kalau misalnya di Indonesia itu adalah dari pemerintah ya, misalnya
bps.go.id atau misalnya kominfo.go.id itu masih boleh seperti itu. Jadi silakan lihat pemilik websitenya, penanggung jawab websitenya, sehingga nanti mahasiswa bisa mempertanggungjawabkan data yang betul-betul mereka citasi dan dijadikan sebagai daftar pustaka. Oke, Ibu. Nah, mungkin sebagai mahasiswa sendiri nih ya, Bu ya, kadang tuh kita tuh hanya asal mengutip saja nih ya, Bu ya, tanpa memikirkan atau menelaah, mempelajari lagi apa yang kita kutip gitu ya, Bu ya. Menurut Ibu, tipsnya nih agar mahasiswa tuh tidak hanya sekedar mengutip, itu bagaimana, Bu? Jadi kalau misalnya untuk mengutip itu ada beberapa cara ya. Jadi ada yang namanya teknik parafrase. Ya, parafrase itu memang kami pustakawan sebetulnya ketika memberikan literasi kepada mahasiswa di kelas-kelas literasi informasi itu salah satunya adalah mengajarkan bagaimana melakukan parafrase gitu ya. Parafrase itu tentunya adalah mengubah struktur kalimat saja tanpa mengubah makna dari kalimat tersebut seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan kata-kata sendiri kok gitu. Dan sekarang kan sudah banyak ya kamus online. Jadi kita bisa mengubah kata sambung atau misalnya mengubah struktur kalimat dari kalimat pasif ke aktif atau sebaliknya seperti itu. Apalagi sekarang juga banyak sekali parafrase tools gitu ya di EAL atau parafrase tools itu juga bisa membantu. Tapi saran saya ketika mahasiswa memakai parafrase tools itu dibaca kembali. Kadang parafrase tools juga mengubah maknanya. Jadi gitu ya. Kalau misalnya strukturnya terlalu panjang, itu kadang si parafrase tools itu bisa mengubah maknanya. Jadi kita sebagai mahasiswa gitu ya dan juga pustakawan itu perlu memang membaca kembali, menelaah kembali kalimat yang sudah dibuat oleh parafrase tools itu sendiri. Betul. Ya, Bu, kan parafrase kayak gitu tuh kan bisa pakai chat GPT kayak gitu ya. Betul, iya benar banget. AI gitu ya, chatbot kayak gitu. Nah, jadi kan mahasiswa juga memanfaatkan ya. Betul. Sekarang tuh memanfaatkan banget. Jadi boleh nggak sih aku pengen tahu pandangan Ibu gitu ya tentang penggunaan AI khususnya untuk mencari sumber data atau jawaban. Betul, Iya. Iya. Jadi sebetulnya untuk AI itu tidak bisa kita bendung juga gitu ya dan tidak bisa kita tampik gitu ya karena memang mau tidak mau suka tidak suka AI itu akan akan tayangan ya di sekitar kita, apalagi di sekitar mahasiswa, dosen, peneliti dan juga pustakawan. Nah, jadi kebetulan saya pernah mengikuti beberapa kelas tentang AI. Jadi jadikanlah sebetulnya AI itu sebagai asisten kita. Gitu ya, jadikanlah sebagai hanya asisten kita saja, bukan sebagai patokan gitu ya. Oh, kita langsung percaya nih apa yang langsung AI berikan gitu ya. Kalau misalnya kita telah ChatGPT lah ya yang familiar banget ya di mahasiswa itu. Ketika ChatGPT itu walaupun mereka memberikan referensinya, coba deh, maaf ya, coba jadinya. Coba deh. Belibet ya. Coba deh cek lagi gitu ya. Salah satu aja maksudnya daftar pustaka yang diberikan oleh ChatGPT. Itu kalau kita cek misalnya DOI-nya atau misalnya judulnya itu nggak ada. Jadi atau misalnya DOI-nya itu bukan dengan judul yang sama gitu. Itu saya pernah mengecek beberapa referensi yang diberikan oleh ChatGPT. Jadi kita sebagai manusia yang diberikan akal dan juga pikiran, jadi jangan sampai kita disetir oleh yang namanya robot gitu ya, yang namanya AI, karena kita diberikan anugerah oleh Tuhan gitu ya untuk berpikir, untuk menelaah, melakukan analisis, sehingga jangan sampai AI itu bisa menyetir kita. Jadi just for our assistant saja. Betul banget. Betul banget ya. Iya, karena AI itu menurut Belda sendiri, kenapa mahasiswa mungkin ya pandangan mahasiswa menggunakan AI karena gratis ya kan? Mudah diakses. Iya, kan? di mana aja, dan juga kalau kita nanya apapun dijawab gitu ya sama AI-nya tanpa ada loading gitu ya. Nah, mungkin ngebahas soal gratisan nih. Karena pasti mahasiswa tuh kadang ingin mencari sumber atau artikel jurnal seperti itu ya. Tapi pas dicari ternyata berbayar gitu. Ya, betul banget. Nah, mungkin kita tentunya bakal ada satu narasumber menarik nih, Ay, yang bakal ngebantu teman-teman sahabat setia semua di mana menemukan jurnal atau artikel itu gratis. Kayak gitu ya. Dan tanpa berbayar mungkin ya. Nah, nanti mungkin kita bakal undang langsung aja ya
untuk masuk ke dalam sini untuk ngobrol bareng sama aku sama Ahai dan juga bareng sama Ibu gitu. Mungkin boleh Ibu? Bu Ika. Kita sambut ya, kita mungkin tepuk tangan Iya, dulu beri tepuk teman-teman. tangan ya buat Bu Ika. Boleh Ibu geser? Ya. Ahim boleh minta tolong digeser. Yap. Oke. Ya. Udah. Ya. Gak usah Ibu. Ya, oke. Nah Ibu sebelum lanjut mungkin ya Bu ya, karena ini baru narasumbernya ya teman-teman, Ibu boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Oh iya. Halo teman-teman, saya Ika Wulandari, saya adalah Kepala Unit Perpustakaan Setialan Bandung. Nah di Setialan Bandung ya, Ibu sudah berapa lama di sini Ibu menjabatnya? Udah lama ya, dari 2013 kalau nggak salah, tapi waktu itu sempat sekolah dulu S2, kemudian baru menjabat lagi di tahun 2020 sampai sekarang. Oke. Nah kebetulan membahas tadi ya Bu, kita sudah membahas tentang banyak sekali AI dan juga gimana cara mahasiswa untuk mencari sumber data yang aktual gitu dan kredibel gitu. Nah mungkin Belda sama Ayah sendiri ingin tanya nih Bu, waktu itu Belda sempat ada sosialisasi dari perpustakaan nih ya terkait penggunaan aplikasi atau sumber-sumber dari yang disediakan perpustakaan untuk mencari data-data jurnal kayak gitu ya Bu ya. Ibu boleh mungkin dikasih tahu ke sahabat setia semuanya Ibu. Ya. Oke, jadi teman-teman, memang tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Bu Lucy ya, narasumber dari Telyu. Nah, untuk sumber pustaka atau sumber referensi yang kredibel dan valid, tentu saja perpustakaan juga menyediakan ya teman-teman sumber-sumber referensi tersebut. Nah, caranya gimana teman-teman aksesnya? Biasanya kami selalu share untuk buklet pedoman sumber pustaka elektronik melalui ketua kelas. Nah, nanti ketua kelas kalau dapat ininya ya informasinya jangan lupa di-share nih ke teman-teman kelasnya gitu. Atau teman-teman bisa juga akses melalui web perpustakaan seperti itu. Nanti di situ teman-teman bisa buka dan ada link dari buku elektronik ya, jurnal-jurnal elektronik itu konsorsium dari FPPTI ya Bu Lucy ya, dan itu juga digunakan oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia seperti itu. Mungkin cara mengakses webnya itu disediakan di Instagram, mungkin ada nggak Bu kira-kira? Ada Oke. linknya, dan dari terlink juga ya, terhubung juga dengan web dari Politeknik seperti itu. Oke, Ibu. Nah, mungkin tadi udah dikasih tahu juga ya teman-teman, buat Politeknik Setiawan Bandung sendiri, perpustakaan itu menyediakan ya sarana prasarana yang bisa dimanfaatkan dengan baik kayak gitu. Itu gratis tentunya Ibu ya? Oh, gratis. Gratis tentunya, iya. Kalau nggak gratis langsung aja nanti tegur ke ibunya mungkin boleh ya. Nah, mungkin boleh Ay? Iya, jadi mungkin buat sahabat setia sendiri, jadi sekarang nggak perlu bingung ya. Iya, betul banget. Ngakses informasi-informasi, apalagi jurnal yang aktual banget gitu ya. Jadi udah dijelasin juga sama Ibu Ika gitu. Iya, dan obrolan kita kali ini menarik banget ya, Iya, ya. menarik Dari banget. sesi pertama dan sesi kedua itu sangat-sangat membantu dan sangat memberikan informasi yang penting juga nih, apalagi buat mahasiswa yang nggak tahu, kurang tahu gitu tentang perpustakaan, betul kayak banget. gitu. Dan tentunya kita juga bisa mencari, apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir ya Bu ya, yang mau mencari sumber-sumber artikel sama jurnal itu bisa dimanfaatkan ya teman-teman. Oh iya, mungkin boleh informasi satu lagi ya. Jadi teman-teman, kalau memang teman-teman datang ke perpustakaan, kalau di sini kan memang tersedia yang tercetak ya teman-teman, selain yang koleksi elektronik, ternyata teman-teman nggak menemukan nih gitu ya buku yang dicari tercetak, atau misalnya kemudian lihat ke sumber pustaka elektronik, buku yang dicari nggak ada, ya elektronik booknya atau jurnalnya juga nggak ada, teman-teman bisa lihat di buklet fasilitas silang layan. Nah, fasilitas silang layan ini gitu ya, itu adalah fasilitas yang kita berikan untuk teman-teman mahasiswa di mana mereka bisa mengakses link website perpustakaan dan perguruan tinggi ya lain yang bekerja sama dengan Pusteklan gitu. Nah, nanti di situ teman-teman bisa akses, bisa lihat nih gitu ya, teman-teman misalnya mau jurnal apa gitu ya, di situ ada, atau misalnya butuh buku apa, elektronik book gitu ya. Nah, nanti teman-teman silahkan di situ di buklet sudah ada caranya. Teman-teman bisa kontak ke Pusteklan gitu ya, Perpustakaan Politeknik.
nanti kita yang akan menghubungi perpustakaan tersebut. Nah, nanti dari kita akan, kalau sudah dapat infonya, kita share ke teman-teman gitu. Jadi nggak usah khawatir, oh ternyata di perpus nggak ada nih, boleh. Silahkan hubungi perpustakaan, Pusteklan, nanti kita yang akan bantu teman-teman cari. Iya. Wah, berarti mudah banget ya kita Mudah cari banget. referensi yang kredibel dan berkualitas tuh ternyata mudah banget. Dan bisa dibantu juga Iya, ya. bisa dibantu kalau juga kebingungan gitu. kayak gitu. Nah mungkin pembahasan kita karena kita udah di penghujung ya episode Iya. podcast kali ini. Sebelumnya mau mengucapkan terima kasih banyak Ya, kepada Ibu, Ibu Lucy makasih, juga Ibu. dan Ibu Ika ya sudah direpotkan untuk ngobrol-ngobrol bareng Iya, gitu, cita-cita bareng. Makasih atas Iya. ilmunya yang sudah dikasih tahu sama teman-teman sahabat setia semua. Iya. Kayak gitu. Karena ilmu yang diberikan dari Ibu Ika sama Ibu Lucy itu sangat bermanfaat banget ya. Betul. Apalagi buat terlebih khususnya mahasiswa-mahasiswa yang sebelumnya nggak tahu gitu ya. Iya. Akhirnya bisa tahu gitu. Jangan malu bertanya ya sahabat setia. Iya, jangan lupa juga untuk di-follow ya akun-akun Iya, dari betul. sosial media dari kampus perpustakaan di Telkom University dan juga di Perpustakaan Politek Setiaan Bandung, karena di situ nanti teman-teman bisa akses juga ada link-link Iya. yang tersedia ya Bu ya. Tentunya ada. Untuk mahasiswa dari STYLN juga boleh datang ke kami karena memang kami juga sudah bekerja sama kan seperti itu. Sebenarnya untuk kami juga memang terbuka untuk umum karena kan nama kami Open Library. Jadi boleh silakan siapapun yang mau mengakses koleksi kami boleh datang langsung atau bisa mengakses website kami. Seperti itu. Boleh disebutin mungkin Ibu sekali lagi? Untuk websitenya openlibrary.telkomuniversity.ac.id. Untuk Instagramnya openlibrary.lu. Oke, mungkin dari Politeknik Setiaan Bandung Ibu boleh disebutin lagi akun Instagramnya, iya. Ini semuanya Pusteklan, ada YouTube, ada Instagram, dan ada TikTok. Oke, jangan lupa ya teman-teman Ya. di-follow, dicari tahu informasinya di situ ya. Nah, mungkin sekian dari podcast kita kali ini ya teman-teman. Dan mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah atau kata-kata yang kurang berkenan dari aku sendiri, Belda dan Ahai, dan juga narasumber kita kali ini. Semoga apa yang teman-teman dengerin hari ini bermanfaat ya. Ya benar banget. Dan jangan lupa lihat juga konten-konten menarik dari kita ya dari Setia Edu Media. Dan kadang kita juga ada konten-konten di Instagram atau TikTok Politeknik STYLN Bandung. Iya, jangan lupa di-follow ya teman-teman, di-like juga di akun Setia Radio gitu ya teman-teman. Ya benar banget. Ya, mungkin sekian. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. SetiaRadio.com. Your number one campus Campus Station. station. Bye-bye, Sahabat Setia. Bye-bye.